Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wala li'ibadihi baina mawasimil khairati wa hayya lahum fi'lal khairati wat ta'at. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadil muayyadi min rabbih bil ayatil bayyinati wal hijajil wadihat. Sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ma damatis samawati wal ard. Amma ba'd. Ya ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a. Kini kita benar-benar berada di penghujung Ramadan. Hari-hari yang mulia akan segera berakhir. Bulan suci ini akan segera pergi meninggalkan kita. Dan semua yang tersisa hanya beberapa menit ke depan. Maka apakah yang telah kita persembahkan kepada Sang Khalik? Apa yang kita bawakan kepada bulan yang mulia ini untuk disampaikan kepada Allah? Kita hanya berharap, berdoa semoga Allah tabaraka wa taala menerima amalan kita. Mari di waktu yang sangat sempit ini kita merenung bersama tentang hari-hari kita, waktu kita yang telah kita lewatkan. Apakah ini akan menjadi keberkahan ataukah akan menjadi keburukan? Wal'iyadu billah. Mari kita sama-sama merenungi ungkapan-ungkapan berikut ini untuk membangkitkan emosi ataupun membangkitkan hati kita untuk merenungi segala apa yang telah kita lewati dan apa yang akan kita temui di hari-hari esok. Hari esok kita sudah tidak akan lagi sama dengan hari-hari di bulan Ramadan ini. Maka sungguh pantaslah bila orang-orang terdahulu mereka menitikkan air mata mereka, membasahi pipi mereka dengan air mata kesedihan karena akan berpisah dengan utusan Allah yang mulia, yang ia membawa segala kebaikan yang kita tidak mengetahui apakah kebaikan yang dibawa bulan yang mulia ini, tamu mulia ini, benar-benar kita mendapatkannya, atau ia akan kembali kepada Allah dan membawanya kembali dan tidak kita ambil sedikit pun kebaikan itu. Nastaghfirullah wa natubu ilaih. Apakah sungguhnya pendapat dari orang-orang yang arif, yang berakal mengenai diri seseorang yang ia diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangun bangunan, sebuah bangunan yang ia berletih, bercapek, bersusah payah, bersungguh-sungguh sehingga ia hampir sempurna atau bahkan sempurna membangun bangunan tersebut, dan hampir ia sampai kepada puncak kebahagiaannya, dapat merasakan kedamaian dan ketentraman tempat tinggal yang ia bangun. Namun kemudian tiba-tiba bangunan itu dirobohkan, bata demi bata, tiang demi tiang,
hingga bangunan yang hampir sempurna atau bahkan yang sudah sempurna berdiri itu pun menjadi roboh kembali. Kedua, apa pendapat orang yang berakal, yang berpikir, yang arif mengenai diri orang yang ia sepanjang hidupnya mengumpulkan harta? Ia persiapkan harta itu untuk menghadapi ujian, cobaan dan musibah, atau di saat-saat ia sangat membutuhkannya. Namun ketika harta yang telah ia kumpulkan itu tiba-tiba ia lenyap begitu saja, baik karena bencana sehingga hilang, hancur, lebur, atau karena ia tertipu sehingga semua yang ia kumpulkan menjadi lenyap, sehingga semua jeripayah yang ia lakukan sepanjang hidupnya itu menjadi debu yang bertebaran, tidak berguna sedikit pun. Tentulah orang yang berpikir, orang yang memiliki akal dan hati, ia akan mengingkari perbuatan dua orang ini, yakni yang ia merobohkan kembali bangunan yang telah ia bangun, atau dia membuang harta yang dia telah kumpulkan dengan susah payah ke dalam kesia-siaan, atau sedikitnya ia akan menyesali apa yang telah dia lakukan ketika ia melakukan sesuatu itu tanpa mempertimbangkan dan apa akibatnya. Bila orang yang memiliki akal mengingkari perbuatan dua orang tersebut, yakni yang satu membangun bangunan kemudian ia robohkan, dan yang lainnya ia mengumpulkan harta lalu ia umbar dengan sia-sia, dia habiskan dalam kesia-siaan, atau dia mengeluarkannya dengan tanpa berpikir sehingga merugikan dirinya. Bila orang yang berpikir dengan akalnya, dengan akal sehatnya, bahwa perbuatan dua orang ini benar-benar perbuatan yang sia-sia, yang merugikan, padahal itu hanya perkara dunia yang fana. Karena memang bangunan setinggi apapun, sehebat apapun, pastilah akan dia tinggalkan. Harta sebanyak apapun yang dia kumpulkan, toh pasti akhirnya dia akan tinggalkan pula. Yang sungguhnya semua yang ada di dunia ini yang dalam pandangan syariat Allah, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ia tidak sebanding dengan satu sayap seekor nyamuk. Lalu bagaimana dengan orang yang ia melakukan hal yang serupa dilakukan dua orang di atas dalam percontohan, yaitu terhadap kehidupan akhiratnya nanti. Sepanjang hidupnya, masa sehatnya, umurnya ia isi dengan segala bentuk aktivitas dan kehidupannya, sampai akhirnya ia menemui bulan suci Ramadan. Lalu ia bersungguh-sungguh bekerja keras di bulan Ramadan itu untuk melakukan segala bentuk ketaatan dan kebajikan. Amal-amal soleh ia kerjakan. Salat malam menjadi kebiasaan rutin yang tidak pernah ia tinggalkan. Puasa di siang hari menjadi sesuatu kebiasaan yang menyenangkan hatinya. Tilawatul Quran yang tidak pernah lepas dari genggamannya dan dari lidahnya. Semangat untuk berbuat kebajikan yang tidak pernah berhenti di sepanjang hari-hari Ramadan yang ia lalui. Ia menjaga anggota tubuhnya, ia menjaga matanya dari memandangi yang haram, menjaga telinganya dari mendengar sesuatu yang dibenci Allah.
ia merasakan kelezatan dan kenikmatan ketaatan kepada Allah tersebut. Ia penuh bersemangat untuk menghapuskan segala kesalahannya dengan istighfarnya, taubatnya, dan amalan soleh lainnya. Serta ia berusaha keras meraih derajat-derajat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun tiba-tiba ketika bulan itu berakhir, ketika Ramadan yang mulia itu pergi meninggalkannya, keadaannya berbalik 100%, berbalik 180 derajat. Ia kembali kepada keadaan sebelum Ramadan, seperti keadaan orang yang ia di dalam keputusasaan, kesia-siaan. Langkah-langkahnya yang ia senantiasa ayunkan untuk ke tempat-tempat yang mulia, yang bila di luar kondisi Covid ini ia langkahkan ke tempat masjid, hari-hari siangnya yang biasanya ia penuhi dengan puasa, malam harinya yang ia penuhi dengan qiyam, mulutnya yang tidak berhenti dari membaca ayat-ayat suci Al-Quran, dan lidahnya yang tidak pernah berhenti dari berzikir. Tiba-tiba itu semua terhenti, hilang, raib bersama dengan perginya Ramadan. Dan yang tersisa hawa nafsu yang dia umbar, kemaksiatan yang kembali dia kerjakan. Maka sungguh orang yang terjatuh kepada perkara yang demikian ini, ia benar-benar berada di dalam kerugian yang nyata. Orang-orang yang dahulunya di bulan Ramadan ia menunaikan sholatnya dengan berjamaah, yang di dalam kondisi Covid-19 ini mereka melaksanakan berjamaah dengan keluarganya. Ia bangunkan anak-anak dan istrinya, ia didik untuk bersolat berjamaah di rumahnya. Rumah dipenuhi dengan ayat-ayat suci, ayat-ayat suci Al-Quran, dan juga dengan zikrullah. Hari-harinya dipenuhi dengan semangat ketaatan dan juga amal saleh. Lebih-lebih lagi dengan membantu saudaranya yang mereka terdampak oleh Covid-19. Namun segala kebaikan, ketaatan, waktu-waktu yang diisi dengan kurbah, pendekatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan diisi dengan rasa syukur. Siang hari Ramadan yang ia mampu menahan keringnya kerongkongan karena dahaga dari air, dan ia bersabar menanti hingga saat berbuka. Semua tenaga ia curahkan untuk segala ketaatan dan kebaikan. Bahkan tidak sedikit pula dari mereka yang mengorbankan banyak hartanya untuk kebajikan di bulan suci Ramadan itu. Saat itu hakikatnya apa yang mereka lakukan adalah perjanjiannya dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang dahulu telah ia buat untuk diri mereka, yang mereka berjanji untuk tidak berpaling dari apa yang telah dilakukan, diadakan perjanjian antara dirinya dengan Allah. Dalam surat Al-Fatih ayat 10 Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, innal ladina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim. Sesungguhnya orang-orang yang bersumpah setia kepadamu wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya mereka itu hakikatnya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah ada di atas tangan mereka. Faman nakatha fa innama yanquthu ala nafsi, maka barang siapa yang melanggar perjanjian,
ini sesungguhnya ia melanggar perjanjian dengan dirinya sendiri. Wa man aufa bima ahada alaihi Allah fasayutihi ajran azima. Dan sebaliknya, barang siapa yang ia memenuhi janjinya yang telah ia buat antara dirinya dengan Allah, niscaya Allah akan memberikan kepadanya pahala yang besar. Allah Subhanahu wa ta'ala telah melarang agar kita tidak kembali berpaling dari perjanjian yang telah dibuat antara kita dengan Allah. Yakni Allah melarang agar kita tidak kembali setelah kita begitu dekat dengan Allah Azza wa Jalla, yang nafas-nafas kita beriringan dengan ayat-ayat suci Al-Quran, dengan firman-firman ilahi, yang lidah kita tidak berhenti bergerak dari menyebut dan menzikir mengingati Allah Tabaraka wa Ta'ala, mensucikannya, memujinya, mengagungkan dan mentauhidkannya. Allah melarang setelah kita dekat meraih kemenangan ini, melarang kita untuk berpaling dari kemenangan yang ada di hadapan kita. Ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Al-Maidah 21. Wahai kaumku, udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum, masuklah ke negeri suci yang telah Allah tentukan untuk kalian. Wala tartaddu ala adbarikum, dan janganlah kalian berbalik membelakanginya. Fatanqalibu khasirin, hingga kalian akan kembali dalam keadaan rugi sia-sia. Sungguh kerugian yang besar, kebodohan yang besar ketika seseorang setelah meraih semua rampasan perang atau meraih segala kemuliaan, meraih segala kemenangan, kemudian ia kembali dalam keadaan merugi dengan tangan hampa. Semua usaha yang ia bangun dan ia lakukan tidak membuahkan keuntungan sedikit pun bagi dirinya. Keadaan kondisi hati, jiwa, raga seorang muslim yang selama bulan suci Ramadan ia terbina, terlatih di dalam ketaatan, maka sungguh jangan sampai keadaan serupa ini berbalik menjadi kembali seperti semula, sehingga ia tidak memiliki kebaikan pun dari apa yang sudah dia kerjakan. Yang perumpamaan ini seperti perumpamaan yang Allah buat tentang diri seorang wanita yang pandir, yang ia memintal benang, namun kemudian setelah ia pintalan itu jadi ia uraikan kembali, lalu ia mengulang lagi memintalnya, lalu ia uraikan lagi. Demikian itu seterusnya kebanyakan orang-orang yang mereka memiliki masa hidup yang panjang melalui Ramadan, lalu setelah ia menjadi baik di bulan Ramadan, ia keluar Ramadan, ia kembali menjadi seperti sebelum Ramadan. Wal'iyadu billah. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 92, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankathan tattakhiduna aymanakum dakhalan bainakum an takuna ummatun hiya arba min ummah innama yablukumullahu bihi wa la yubayyinanna lakum yaumal qiyamati ma kuntum fihi takhtalifun. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, janganlah kalian
Janganlah kalian seperti seorang wanita yang ia menguraikan benang yang telah sempurna ia pintal. Setelah kuat ia pintal dengan kuat, kemudian ia uraikan menjadi bercerai-berai kembali. Yang kalian jadikan sumpah kalian sebagai alat, sebagai siasat untuk memperoleh keuntungan di antara kamu. Kamu menjadikan sumpah perjanjianmu sebagai alat penipu di antara kamu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Innama yablukumullahu bihi, sungguhnya Allah hanyalah menguji kamu dengan hal itu. Wala yubayyinanna lakum yaumal qiyamati ma kuntum fihi takhtalifun, dan pasti pada hari kiamat kelak akan dijelaskan oleh Allah kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan. Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam kitab tafsirnya menjelaskan tentang ayat ini, yaitu firman Allah, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatan. Janganlah kalian meniru seperti perbuatan seorang wanita yang naqadat ghazlaha, yang menguraikan benang pintalannya, min ba'di quwwatin ankatan, setelah ia memintalnya dengan kuat, ia jadikan benangnya itu bercerai-berai. Dia uraikan sehingga menjadi bercerai-berai. Berkata Abdullah ibnu Katsir as-Suddi, hadhihi imra'atun kharqa kanat bi Makkah. Dulu di Mekah ada seorang wanita yang bodoh pandir. Kullama ghazalat syai'an naqadathu ba'da ibrami. Setiap kali ia memintal sesuatu, setelah kuat ia pintal, ia uraikan kembali terus. Wanita yang kehilangan akalnya, yang Allah jadikan sebagai perumpamaan orang-orang yang ia selalu merusak kembali kebaikan yang telah ia bangun. Juga demikian pula Imam Mujahid, Qatadah dan Ibnu Zaid, mereka menafsirkan firman Allah ini, hadza mathalun liman naqadha ahdahu ba'da tauqidihi. Ini adalah ayat perumpamaan bagi orang yang membatalkan perjanjiannya setelah ia meneguhkannya. Dan ini adalah perkataan yang lebih kuat dan lebih nyata, lebih tegas. Baik ini berkaitan dengan wanita di Makkah yang ia benar-benar ada menguraikan benangnya setelah ia pintal dengan kuat, ataupun tidak ada wanita ini, namun ayat ini menjadi perumpamaan mengenai orang yang merusak kebaikan-kebaikan yang ada pada dirinya. Ini untuk menyadarkan bagi seorang yang berakal, yang mau menggunakan akalnya, apakah ia akan bersikap seperti wanita yang gila dan bodoh ini? Ia meniti harinya, melangkahkan kakinya di dalam hidupnya, melakukan segala kebaikan, ketaatan, seperti tatkala ia memasuki bulan suci Ramadan, kemudian keadaannya berbalik menjadi jelek setelah berlalunya Ramadan. Sikap ketaatan, kesungguhan
semangat yang dimilikinya di bulan Ramadan hilang begitu saja. Sehingga ia hanya bisa menjadi hamba Allah di bulan Ramadan dan bukan hamba Allah di bulan selain Ramadan. Rasa takutnya kepada Allah untuk mendapatkan rahmat Allah hilang. Padahal Tuhan yang dia sembah di bulan Ramadan adalah Tuhan yang juga dia sembah di luar bulan Ramadan. Inilah yang dikatakan oleh para ulama bahwa tanda diterimanya amalan takarrub hamba di bulan Ramadan, yaitu ketika ia melewati Ramadan, ketika Ramadan telah berlalu, ia mengikuti amalan-amalan ketaatan lain setelah Ramadan itu sebagaimana yang dia lakukan di bulan suci Ramadan. Sehingga amalan-amalan kurbah, amalan ketaatan dan amalan saleh yang ia miliki di bulan Ramadan tetap dia miliki di luar Ramadan, di 11 bulan lainnya, sehingga ia tidak berpaling dari bulan Ramadan. Ia tidak lengah dan lalai untuk tetap mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti bahwa ia benar-benar menegakkan syiar-syiar Ramadan di dalam hatinya, dalam jiwanya. Sehingga Ramadan berlalu ia tetap menjadi hamba Allah, ia tetap mentaati Allah, ia tetap menyemarakkan hatinya dengan zikrullah, dengan tilawatil Quran. Ia tetap melatihkan, mencapaikan badannya di dalam ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seseorang di bulan Ramadan hanya seperti orang yang berada dalam penjara, yang ia dipaksa bekerja di dalam penjara untuk membersihkan taman, untuk melakukan segala apa yang diinginkan oleh sipir. Namun ketika ia telah bebas dari tahanan itu, ia berbuat sekehendak hatinya. Tidak lagi ia melakukan apa yang dahulu dia lakukan karena ia merasa bahwa apa yang dia lakukan adalah sebuah keterpaksaan. Naudzubillah. Sungguh keadaan kita ini berbeda dengan orang-orang terdahulu dari kalangan as-salafus saleh. Mereka meneteskan air mata mereka ketika hendak berpisah dengan bulan suci Ramadan. Hati mereka begitu merasakan kesedihan yang mendalam karena akan berpisah dengan bulan suci Ramadan, bulan yang membawa segala kebaikan dan ketaatan, bulan yang menjanjikan surga bagi setiap orang-orang yang beribadah di dalamnya. Mereka menghantarkan kepergian Ramadan dengan tetesan air mata kesedihan, karena mereka mengkhawatirkan amalan yang telah mereka kerjakan itu belum cukup dan belum benar-benar sempurna, serta mereka merasa kehilangan kebaikan-kebaikan yang dijanjikan Allah. Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, ya syahru Ramadan taraffaq dumu'al muhibbina tadaffaq qulubuhum min alamil firaqi tashaqqaq asa waqfatul wada'i tutfi'u min nari syauqi ma ahraq asa sa'ata taubatin wa ikla'in turaqqa min siyami ma tukhraq asa munqati'un an raqbil makbulina yulhaq asa asirul auzari yutlaq asa man istaujaban naru yu'taq
Wahai bulan Ramadan, tarafak, berlemah lembutlah, limpahkanlah kasih sayang. Dumu'ul muhibbina tudaffaq, sungguh air mata orang-orang yang mencintaimu bercucuran, tak terbendung. Qulubuhum min alamil firaqi tushaqqaq, hati mereka seolah hancur karena merasakan penderitaan perpisahan denganmu. Asa waqfatul wada'i tudfi min naris syauqi ma ahraq, semoga waqfatul wada', situasi perpisahan ini mematikan api kerinduan yang membakar. Waqfatul wada', terhentinya perpisahan ini dapat mematikan api kerinduan yang terbakar ma'ahraq. Asa sa'ata taubatin wa ikla'in turaqqa' minas siyami ma tukhraq, semoga waktu bertaubat dan waktu menanggalkan segala keburukan itu menambalkan apa yang perlu ditambalkan dengan puasa, yakni puasa kita yang kita kerjakan mudah-mudahan dapat menambal segala kekurangan dan dosa-dosa yang lalu. Asa munqati'un an rabbil maqbulina yulhaq, semoga terputusnya dari tunggangan orang-orang yang diterima amal ibadahnya itu dapat terkejar. Maknanya orang-orang yang berhenti beramal itu mudah-mudahan mereka dapat mengejar dengan ketaatan diterima amalnya mereka. Tunggangan orang-orang yang diterima amalan mereka selama Ramadan, yakni mudah-mudahan apa yang dikerjakan di bulan Ramadan itu diterima amalannya. Asa asirul auzari yutlak, mudah-mudahan tawanan-tawanan dosa itu semuanya dibebaskan. Asa man istaujaban nara yu'tak, mudah-mudahan orang yang sepantasnya ia dimasukkan ke dalam neraka ia dimerdekakan daripadanya. Akhil muslim wa ukhtil muslimah, sesungguhnya yang terpenting di bulan Ramadan ini bukanlah banyaknya amalan dan ketaatan yang telah kita kerjakan, akan tetapi yang terpenting di dalam Ramadan yaitu ketika amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tabaraka wa ta'ala telah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sungguhnya Allah hanya menerima amalan dari hamba yang bertakwa. Maka bersungguh-sungguhlah kita untuk senantiasa menyempurnakan amalan kita dengan harapan amal ibadah kita selama Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan agar kita memiliki rasa takut jangan sampai amalan kita ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, bila beliau ada di penghujung Ramadan, diriwayatkan beliau suka berkata dengan ungkapan ini, ya laita sya'ri man hadal maqbulu fanuhannihi wa man hadal mahrumu fanu'azzihi. Duhai laita sya'ri, wahai siapakah orang yang amalannya diterima sehingga kami akan mengucapkan selamat kepadanya, dan siapakah gerangan orang yang amalannya tertolak sehingga kami akan berduka cita untuknya. Beliau mengkhawatirkan
Kalau amalan beliau tidak diterima oleh Allah, dan beliau sangat berharap sekiranya beliau mengetahui bahwa amalan kebaikannya di Ramadan itu benar-benar diterima oleh Allah. Fudalah bin Ubaid rahimahullahu ta'ala, diriwayatkan beliau pernah berkata, la an akuna a'lam anna Allah qad taqabbala minni mithqala habbatin min khardalin ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha. Aku mengetahui kalau Allah telah menerima dari amalanku sebesar biji darah, seberat biji darah, seberat biji khardal, biji sawi, itu lebih aku sukai daripada dunia dan seluruh isinya ini. Betapa mereka mengenal dan mengetahui tentang kebaikan diterimanya sebuah amalan, terutama di bulan suci Ramadan. Maknanya bila kita bisa mengetahui bahwa ada amalan bulan suci Ramadan yang kita kerjakan ini baik, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu sungguh lebih baik nilainya dari dunia dan seluruh isinya. Emasnya, peraknya, berliannya, mutiaranya, diamondnya, dikumpulkan jadi satu, itu tidak bernilai dengan satu berat biji sawi amal kebaikan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malik bin Dinar rahimahullah, beliau mengatakan, al khawfu 'alal amal alla yutaqabbala asyad minal amal. Perasaan takut kalau amalan tidak diterima itu lebih besar daripada beratnya amalan itu sendiri. Seseorang mungkin bangun qiyamul lail sepanjang malamnya, di malam-malam ganjil, di 10 malam terakhirnya, yang ia tentu akan merasakan betapa beratnya ia menahan rasa kantuknya, capeknya, letihnya, dan tapi ia rasa lebih berat, lebih takut kalau amalan yang sudah dia kerjakan itu semua tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh merenungi tentang diterimakah amalan kita, ini akan lebih baik daripada kita berangan-angan bahwa kita termasuk orang-orang yang sudah diterima amalannya. Karena orang-orang yang berangan ataupun berhayal bahwa amalannya telah diterima oleh Allah, maka ia akan lengah dan terjatuh kepada kemaksiatan baru yang wajib dia taubati. Sedangkan orang yang masih mengkhawatirkan bahwa apa yang dilakukan di Ramadan ini terasa masih sangat sedikit dan jauh dari sempurna dan merasa belum diterima oleh Allah, maka ia akan berusaha memperbaikinya di hari-hari mendatang setelah Ramadan. Maka janganlah kebaikan ini kita putus dengan berlalunya bulan suci Ramadan. Bolehlah Ramadan itu meninggalkan kita, namun jangan sampai hubungan baik kita dengan Allah yang telah kita bangun terputus dengan berlalunya Ramadan. Mari kita senantiasa mengingat dan merenungi firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nur ayat 36-38. Fi buyutin adzinallah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa itaiz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al qulubu wal absar liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadli wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Di dalam rumah-rumah yang Allah perkenankan untuk ditinggikan dan disebut namanya di dalamnya,
terdapat orang-orang yang senantiasa mensucikan Allah di dalamnya, di waktu pagi dan di waktu petang, yaitu mereka orang-orang yang tidak dilengahkan hati mereka dari perniagaan dan jual beli untuk senantiasa mengingati Allah, untuk menegakkan sholat, menunaikan zakat. Bahkan mereka senantiasa mengkhawatirkan tentang suatu hari di mana hati dan pandangan akan terbelalak, hari di mana Allah akan membalasi mereka dengan yang terbaik dari apa yang telah mereka kerjakan dan akan menambahkan bagi mereka dari karunia-Nya. Dan Allah yang maha memberi karunia rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki dengan tanpa perhitungan. Janganlah sungai yang telah mengalir dengan santer, dengan deras ini memutus diri kita. Sungai Ramadan, sungai ketaatan Ramadan yang telah mencuci dosa-dosa, janganlah sampai ia kering. Karena sungguhnya orang yang banyak beribadah, melakukan ketaatan di sepanjang waktunya, maka itu semua akan menghapuskan dosa-dosanya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marratin hal yabqa min darani syai'un?" Qalu la yabqa min darani syai'un. Qala fadzalika mathalu shalawatil khamsi yamhullahu bihinnal khataya. Akhrajahu Muslim. Apa pendapat kamu sekiranya ada sebuah sungai di depan pintu rumah seorang di antara kamu yang ia mandi di sungai itu setiap hari 5 kali? 5 kali. Apa menurut kamu akan masih tersisa di tubuhnya, melekat daki kotoran tubuhnya? Maka para sahabat menjawab, la yabqa min darani syai'un, tentu tidak akan tersisa di tubuhnya satu kotoran dan badan pun. Maka Nabi mengatakan, fadzalika mathalus shalawatil khamsi, itulah perumpamaan salat 5 waktu. Yamhullahu bihinnal khataya, bahwa salat 5 waktu itu menghapuskan kesalahan-kesalahan. Maka bagaimana orang yang di siang harinya ia berpuasa, di malam harinya ia bangun menegakkannya. Di bulan Ramadan 2 amalan ini dikerjakan senantiasa tanpa terputus dari hari ke hari sampai berakhir Ramadan. Bagaimana kalau ia teruskan kebiasaan yang baik ini setelah berlalunya Ramadan? Maka sungguh ia benar-benar akan mensucikan jiwanya, dirinya dari semua dosa dan kesalahan. Karena sungguhnya Tuhan yang dia sembah di bulan Ramadan adalah Tuhan yang disembah pula di luar Ramadan. Maka hendaknya ketaatan dan ketundukan seorang hamba kepada Allah tidak hanya semata-mata di bulan Ramadan, tapi juga setelah berlalunya bulan Ramadan. Dan kita berharap semoga amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini benar-benar dibalasi dengan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Semoga Allah menerima semua ketaatan kita, puasa kita, qiyamul lail kita. Semoga Allah menjaga kesucian kita dan benar-benar menghapuskan semua dosa-dosa kita. Semoga Allah menerima taubat kita dari segala bentuk dosa, dari segala keburukan diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dengan bulan suci Ramadan dan semakin mentaatinya, dan semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk mentaatinya di bulan-bulan setelah Ramadan. Semoga Allah memberikan istiqamah kepada kita. Jalan istiqamah inilah yang bisa menghantarkan hamba untuk senantiasa menyembah Allah sampai terputusnya nyawa dari badan. Sebagaimana itu menjadi perintah Allah yang harusnya menjadi syiar di dalam hidup kita, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kematian itu kepadamu. Inilah yang dapat kita sampaikan, yang intinya poin terpentingnya adalah apapun keadaannya, bagaimanapun keadaannya, jangan sampai kita berbalik arah dari apa yang sudah kita lakukan selama Ramadan ini. Dan bagi mereka yang memasuki Ramadan dan melewati Ramadan tanpa ketaatan, saya ingatkan untuk diri saya dan saudara-saudara saya, bersegeralah bertaubat mumpung Allah masih memberikan umur, dan bersegeralah di ujung Ramadan ini dan bahkan di malam Id ini bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an, karena Allah Maha mengampuni semua dosa. Maka semoga Allah tabaraka wa taala memberi kita jalan istiqamah di dalam ketaatan dan mematikan kita dengan husnul khatimah. Hada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan mulia ini dengan ketaatan-ketaatan yang lebih baik lagi. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.